Rutinitas harian. Mereka melakukan ritual ini setiap 24 jam berturut-turut, selama berbulan-bulan, bahkan, bertahun-tahun, tanpa deretan layar grafik yang membingungkan. Hanya bermodalkan ponsel, dengan satu keyakinan yang sangat solid, yaitu ketukan jari itu akan membuat mereka kaya raya. Kita sedang berbicara tentang puluhan juta orang di seluruh dunia. Mereka semua terhubung dalam satu jaringan yang sama. Sesuatu yang bisa dibilang mendobrak tembok tinggi dunia kripto yang selama ini dianggap eksklusif, mahal, dan hanya bisa diakses oleh mereka yang paham bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 ดอลลาร์ Apakah jutaan orang yang mengetuk layar ponsel ini sedang berpartisipasi dalam sebuah revolusi teknologi yang brilian, atau mereka semua terjebak dalam ilusi digital terbesar dekade ini? Dan sumber materi yang ada di meja kita hari ini sangat spesifik kan? Mengapa April 2026 adalah titik balik yang monumental bagi proyek ini? Dan untuk Anda yang mendengarkan, alasan mengapa fenomena ini pantas mendapat perhatian Anda adalah karena kita sedang melihat eksperimen sosial dan teknologi secara real time. Memahami bagaimana komunitas masif ini bereaksi terhadap pembaruan infrastruktur kripto akan melatih kita melihat pola. Ini memisahkan mana inovasi yang sesungguhnya dan mana yang sekedar FOMO atau fear of missing out belaka. Nah, mari kita perjelas apa itu Pi Network. Daya tarik utamanya adalah klaim bahwa Anda bisa menambang kripto langsung dari ponsel pintar Anda. Kalau kita bicara Bitcoin, analoginya kan seperti membangun pabrik industri raksasa. Anda butuh membeli alat berat berupa komputer khusus, dan pabrik itu memakan daya listrik setara satu kota kecil mungkin. Lalu tiba-tiba Pi Network datang dan berkata, "Hey, unduh saja aplikasi kasual ini, ketuk layarnya, dan biarkan berjalan di latar belakang tanpa membuat baterai Anda habis." Bukankah klaim ini secara teknis terdengar mustahil pada awalnya? Sangat wajar jika itu terdengar mustahil bagi para puritan kripto. Proyek ini tidak muncul tiba-tiba dari antah berantah. Pi diluncurkan pada tahun 2019 oleh kelompok akademisi dari Stanford University. Dan secara arsitektur, aplikasi di ponsel itu sebenarnya tidak melakukan proses komputasi kriptografi yang berat seperti mesin penambang Bitcoin. Ponsel Anda lebih berfungsi sebagai penanda kehadiran dan pembangun lingkaran kepercayaan antar pengguna. Inilah yang membuat jaringan ini bisa membengkak menjadi puluhan juta pionir. Termasuk basis komunitas yang sangat masif dan vokal dari Indonesia. Kita sudah melihat ribuan koin gratisan berlalu lalang di internet. Kebanyakan dari mereka menjanjikan bulan dan bintang, tapi ujung-ujungnya hanyalah aplikasi kosong. Aplikasi yang memaksa Anda menonton iklan tanpa henti. Tidak ada nilai guna, tidak ada teknologi nyata. Apa yang membedakan Pi dengan ribuan aplikasi sampah lainnya? Jika kita murni berpegang pada data dari pembaruan April 2026, perbedaannya ada pada pembangunan ekosistem yang persisten. Pi telah melampaui fase aplikasi penekan tombol. Mereka sudah membangun wallet atau dompet digital non-kustodial mereka sendiri. Mereka memiliki peramban khusus, dan yang paling membedakan, mereka mengintegrasikan dApps atau aplikasi desentralisasi. Istilah dApps ini sering dilempar begitu saja di dunia kripto. Apa bedanya aplikasi desentralisasi ini dengan aplikasi ojek daring atau aplikasi perbankan biasa yang ada di ponsel kita? Perbedaan terbesarnya ada pada siapa yang memegang kendali. Aplikasi ojek daring biasa dijalankan dari satu server terpusat milik sebuah perusahaan. Jika server itu mati atau perusahaannya bangkrut, aplikasi Anda tidak bisa digunakan lagi. Sementara dApps dalam ekosistem Pi ini berjalan di atas jaringan blockchain. Didistribusikan ke ribuan komputer pengguna di seluruh dunia, tidak ada satupun tombol mati tunggal, dan ini sangat krusial karena di bulan April 2026 ini, persiapan mereka menuju Open Mainnet bukan lagi sekedar janji di atas kertas. Dan infrastruktur teknis untuk itu sedang dipasang secara nyata. Mari kita bedah pengumuman spesifik pertanggal 14 April 2026 ini. Mereka mengumumkan bahwa mainnet Pi baru saja di-upgrade ke protokol 21.
Protokol 21 ini adalah perombakan struktural tingkat dasar. Saat sebuah jaringan kripto ingin beralih dari fase tertutup ke fase terbuka, yang nantinya akan diserang oleh jutaan transaksi dan potensi peretasan, Pasti akan jebol. betul. Pembaruan Protokol 21 ini memperkuat mekanisme konsensus jaringan agar jauh lebih tahan terhadap manipulasi. Dan yang terpenting, ini meletakkan fondasi absolut untuk berjalannya smart contract. Ini bukan sekedar pembaruan aplikasi biasa yang tinggal klik update di App Store. Ini ibarat perombakan mesin pesawat saat pesawatnya sedang mengudara. Mereka yang mendedikasikan komputer pribadi mereka untuk mencatat transaksi jaringan langsung diimbau secara global untuk menyinkronkan sistem mereka ke versi yang baru. Berarti ini pembaruan yang sifatnya mematangkan sistem. Kita harus melihat bagaimana blockchain berinteraksi dengan dunia luar. Selama ini, jaringan Pi itu ibarat sebuah kota metropolis yang sangat besar. Tapi kota ini dikelilingi tembok tinggi tanpa pintu gerbang sama sekali. Nah, RPC server atau Remote Procedure Call ini pada dasarnya adalah sistem penerjemah universal dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang tol. Ketika ini diaktifkan, artinya pengemang peranti lunak pihak ketiga dari manapun di seluruh dunia akhirnya bisa menyambungkan aplikasi mereka untuk langsung berbicara dengan blockchain Pi secara otomatis. Dengan RPC yang aktif, seorang developer bisa membangun aplikasi bursa pertukaran atau platform peminjaman. Atau mungkin marketplace. Tepat, marketplace global yang langsung mengeksekusi transaksi dengan jaringan Pi secara real time. Inilah jembatan yang mengubah Pi dari sekedar koin eksperimen menjadi platform industri komersial global. Jaringan yang tadinya terisolasi, tiba-tiba terbuka untuk utilitas dunia nyata. Mereka mencoba mematahkan stigma koin ponsel gratisan dan menyejajarkan diri mereka sebagai infrastruktur keuangan yang serius. Perubahan masif ini memicu reaksi berantai di komunitasnya. Iya, sentimen komunitas meledak. Kita sampai pada fenomena psikologis dari angka $314.191 per satu koin Pi. Mari kita posisikan diri kita di ruang tamu Anda yang sedang mendengarkan ini. Anda menambang koin ini gratis setiap pagi dari ponsel. Lalu Anda membuka YouTube dan sebuah komunitas masif dengan penuh keyakinan berteriak bahwa satu koin Anda itu akan bernilai lebih dari $314.000 AS. Kalau Anda punya 1.000 koin, selamat. Anda mendadak jadi triliuner. Ini telah berubah menjadi alat pemersatu komunitas. Tetapi jangan remehkan kekuatan meme yang didukung oleh puluhan juta manusia loh. Mereka berpendapat, jika smart contract berjalan dan ekosistem di apps menyerap suplai koin secara masif, sementara puluhan juta pengguna menolak untuk menjual dengan harga murah, Maka akan terjadi kelangkaan. tepat. Kelangkaan buatan itu akan memicu lonjakan harga yang eksponensial. Mereka membandingkannya dengan adopsi awal Bitcoin, namun dengan basis pengguna awal yang puluhan kali lipat lebih besar. Di satu sisi, kita berhadapan dengan narasi $314.159 yang penuh euforia, tapi di atas kertas analisis teknikal, kenyataan jangka pendeknya masih berjuang di angka 30 sen. Dan disparitas yang sangat ekstrim antara harapan ratusan ribu dolar dan realita 30 sen, inilah yang membuat fase menuju open mainnet menjadi arena psikologis yang sangat berbahaya. Dia memberikan 5 strategi bertahan, atau semacam buku panduan pionir. Mari kita eksplorasi strategi ini bukan sekedar sebagai daftar periksa, tapi sebagai perjalanan logis. Yang pertama adalah peringatan mutlak. Selesaikan proses KYC. Karena tanpa KYC atau Know Your Customer, koin yang Anda lihat di layar ponsel Anda itu hanyalah ilusi grafis. Bukan aset nyata. Bukan aset. Bayangkan tantangan logistiknya. Portim harus memverifikasi puluhan juta manusia anonim dari ratusan negara. Pasti rumit sekali. Sangat rumit. Dengan standar kartu identitas yang berbeda-beda, sambil berusaha membuang jutaan akun bot dan akun palsu. Ini adalah proses berdarah-darah. Tapi narator menekankan, ini sebagai langkah pertama, karena sistem harus memastikan bahwa hanya manusia asli yang bisa membawa koin mereka menyeberang ke jaringan utama untuk diperdagangkan. Masuk ke strategi kedua, jalankan node. Menjalankan node adalah wujud desentralisasi yang sesungguhnya. Karena ini mengubah status pengguna dari sekedar penumpang pasif yang hanya mengetuk layar menjadi satpam jaringan. Kompensasinya, sistem akan memprioritaskan Anda untuk mendapatkan bonus koin di masa depan. Ini taktik jitu untuk mengakumulasi kekayaan ekosistem secara aktif.
Oke, lalu kita tiba di strategi ketiga. Dan saya yakin ini akan menjadi ujian mental terberat bagi siapapun yang mendengarkan ini dan memiliki CoinPy. Strateginya adalah hold jangka panjang. Menahan diri untuk tidak menjual koinnya. Coba Anda bayangkan, Anda menambang koin ini setiap hari selama 3 tahun. 3 tahun yang panjang? Anda akhirnya berhasil mengumpulkan 1.000 koin. Tiba-tiba mainnet dibuka dan harganya 30 sen. Mata Anda akan melihat uang tunai $300 secara instan. Gratis ya? Uang gratis dari sesuatu yang tadinya tidak ada harganya sama sekali. Godaan untuk menekan tombol jual pasti luar biasa masif. Siapa yang tidak mau uang cepat? Itu adalah naluri manusia yang paling murni, mengambil keuntungan yang sudah ada di depan mata. Jika Anda setuju bahwa protokol 21, RPC server, dan masuknya dApps akan menciptakan nilai fundamental baru yang masif 1 atau 2 tahun dari sekarang, Maka menjual sekarang adalah kerugian. tepat. Menjual koin Anda secara tergesa-gesa demi keuntungan beberapa ratus dolar hari ini sama saja dengan menjual sebidang tanah di pusat kota sebelum jalan raya utamanya selesai diaspal. Anda akan kehilangan potensi terbesarnya. Keputusan menahan koin ini harus disesuaikan dengan kondisi darurat finansial masing-masing orang. Jangan memaksakan diri. Masuk ke strategi keempat, mengikuti pembaruan resmi. Ini tampak sederhana, tapi di lautan informasi kripto di mana ribuan orang mengklaim punya info orang dalam, memisahkan kebisingan dari sinyal adalah kemampuan bertahan hidup. Sangat krusial. Sang narator menyarankan untuk hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi Portim atau komunitas lokal yang kredibel, karena menjelang peluncuran sebesar ini, tingkat penipuan dan berita palsu pasti akan meroket tajam. Dan itu menyambung langsung ke strategi kelima yang merupakan inti dari manajemen risiko, yaitu diversifikasi portofolio. Saat ini, risiko pengguna hanyalah membuang waktu beberapa detik sehari. Tapi begitu pintu open mainnet terbuka, dan aset ini masuk ke bursa pertukaran publik, Permainannya berubah 180 derajat. Risiko yang tadinya 0 mendadak menjadi sangat nyata dan secara finansial bisa merugikan. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Oleh karena itu, riset mandiri Anda, kompas logika Anda, sungguh tidak boleh mati. Itu adalah pesan moral yang menancap kuat dari seluruh riuh rendah pembaruan teknis tersebut. Do your own research. Jadi, mari kita tarik mundur kamera kita dan melihat gambaran besarnya. Apa esensi dari semua hal yang kita bedah hari ini? Kita telah mengurai anatomi dari sebuah fenomena raksasa. Kita melihat bagaimana sebuah aplikasi sederhana di ponsel cerdas Anda sedang berusaha merobek kepompongnya untuk berubah menjadi ekosistem blockchain. Di April 2026 ini, mereka membuktikan pembangunan lewat protokol 21 dan peluncuran RPC server. Mereka membangun fondasi nyata. Ya, mereka bukan lagi sekedar eksperimen ruang kelas, melainkan sedang bersiap menjadi infrastruktur level perusahaan besar. Dan yang paling menakjubkan bagi saya, semua mesin teknis ini digerakkan oleh bahan bakar psikologi massa. Nilai dari sebuah uang selalu didukung oleh sesuatu yang fisik. Entah itu emas, perak, atau setidaknya jaminan militer dan kekuatan ekonomi dari sebuah negara. Jika nilai dari sebuah mata uang digital ini pada akhirnya bisa dipertahankan atau bahkan meledak, bukan karena ada cadangan emas di brankas Swiss, melainkan murni karena puluhan juta orang biasa memutuskan untuk secara kolektif sepakat dan mempercayainya setiap pagi hanya melalui layar ponsel mereka. Apakah kita secara literal sedang menyaksikan perubahan total tentang cara umat manusia mendefinisikan kata uang di abad ke-21? Pikirkan hal itu saat Anda melihat layar ponsel Anda nanti. Terima kasih banyak kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelami detail-detail kompleks ini bersama kami. Teruslah bertanya. Jangan pernah berhenti bersikap kritis terhadap informasi apapun yang Anda dengar. Dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV $49. เย้